mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Kondang sejuta umat. Kalau dikatakan Kiai Kondang sejuta umat, bayangan kita siapa? Kiai Jainuddin Amjad. Beliau menukilkan sebuah hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Dhahabi, ditakhrij oleh salah satunya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasoihul Ibad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun," akan datang kepada umatku satu zaman. Ya, sekali lagi. Rasulullah SAW menyampaikan, "Sayati ala ummati zamanun," akan datang pada umatku satu zaman. Umara'uhum kal usudi. Pemimpin mereka. Ya, umara'uhum, pemimpin-pemimpin mereka bagaikan singa. Ya. Ketika pemimpinnya singa, wa wuzara'uhum kal ziab. Para menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum, dan para hakim mereka, para penegak hukum mereka bagaikan anjing, kal kilab. Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Fa kaifa ya'isul ghanam indal usudi wadh-dhi'abi wal kilab, maka bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa hidup tidak domba di tengah-tengah singa, serigala, anjing? Tidak. Kita bahas satu-satu. Nah, ini bukti nubuah beliau. Kenapa disebut nabi? Karena nabi pembawa berita. Berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nubuah. Salah satu pemberitaan beliau adalah tadi yang hadis kita baca. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, di umatku, kata Rasulullah, umat Islam ini akan mengalami satu zaman di mana satu pemimpin mereka bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Apa? Ganas. Apalagi, Pak? Yang kita tahu, singa ini mendapatkan julukan raja hutan. Betul? Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap rajanya, raja hutan. Betul? Pernah ada pemilu di hutan? Tidak, tapi tetap rajanya singa. Dan ketika singa jadi raja, apakah karena keadilannya? Apakah karena kebenarannya? Bukan. Singa jadi raja bukan karena keadilannya, bukan karena kebijaksanaannya, bukan karena kebenarannya. Tetapi singa menjadi raja karena kekuatan. Karena dia paling kuat, maka singa menjadi raja. Betul? Maka apa jadinya ketika singa menjadi raja hutan? Habis rakyatnya dimakanin sama singa. Betul? Betul tidak? Kerbau rakyat hutan bukan? Rakyat hutan. Kalau ketemu singa, kerbau dimakan tidak? Dimakan. Rusa rakyat singa, ketemu singa, dimakan tuh rusa. Nah, ini celakanya ketika singa menjadi raja. Habis rakyat hutan dimakanin sama singa. Nah, ketika pemimpinnya bagaikan singa, kata Rasulullah, maka para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala itu licik. Dia nggak mau diam aja. Dia pun sama pengen dapat daging kayak singa, betul? Maka dia jilat singa itu, menjilat ke atas. Biar dapat daging. Ke bawah pun sama. Dia pintar menipu orang yang di bawahnya supaya dapat daging. Ketika serigala berjalan, di depan ada gerombolan domba. Ini domba, dagingnya empuk-empuk, enak-enak. Wah, maka nyamar tuh serigala menjadi domba. Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Masuk dia ke tengah-tengah domba, dimakanin satu-satu. Ada kawanan ayam. Ada ayam di depan ini, dagingnya empuk-empuk, enak-enak, pasti mantap, bikin kenyang perut. Maka dia nyamar jadi ayam. Itulah serigala. Ya, jadi kata Rasulullah,
Ketika pemimpinnya singa, menterinya bagaikan serigala. Maka kata Rasulullah yang ketiga, wa qudatuhum kal kilab. Dan para hakim-hakim mereka, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Ya. Anjing umumnya suka daging tidak? Suka daging. Dan anjing biasanya dipakai sebagai penjaga rumah, betul Pak? Anjing itu suka menjadi penjaga rumah. Celaka anjing ketika jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing nggak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Betul? Anjing itu nggak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, tapi jika tamunya ini tidak bawa daging, ya digonggong sama anjing. Betul? Apalagi tamunya baru datang dari Saudi Arabia. Tidak bawa daging, digonggong tuh tamu. Betul? Terjadi tidak? Terjadi. Ya, walaupun orang terhormat, mulia dia, keturunan orang mulia, tapi karena tamu ini tidak bawa daging, digonggong tuh sama anjing. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena bawa daging, adem tuh anjing. Weh, aman, silakan masuk. Habis tuh harta kekayaan tuan rumahnya, majikannya dimalingin, emasnya dipalingin, betul? Peraknya dimalingin, gas alamnya dimalingin, bahkan nikelnya juga dimalingin. Karena dikasih ada daging. Bahasa lainnya angpau. Salah ngomong saya, keceletot, maaf. Tolong di-delete. Nah itu celakanya anjing. Nah Rasulullah mengibaratkan akan datang pada satu zaman pada umatku, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Sehingga hukum mereka tetapkan berdasarkan daging yang mereka dapatkan. Betul? Allahu Akbar. Maka apa jadinya? Penjara penuh dengan orang baik, penjara penuh dengan orang mulia. Sebaliknya, di luar penjara banyak penipu dan para penjahat. Sudah terjadi belum? Sudah. Allahu Akbar. Berarti ini bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka apa jadinya rakyat pada saat itu? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, ketika menterinya bagaikan serigala, dan ketika penegak hukum hakim-hakim mereka bagaikan anjing, wasairun nasi kal agnam. Maka rakyat pada saat itu bagaikan domba. Apa yang dikatakan domba ketika berada di dalam kandang? Betul. Ketika dibawa ke padang rumput, apa yang dikatakan domba? Ketika dibawa ke pasar, apa yang dibilang domba? Ketika dibawa ke rumah potong, akan dipotong, itu golok sudah di leher, apa yang dikatakan domba? Artinya apa? Rakyat pasrah pada saat itu. Sudah terjadi belum? Nah, ini goloknya udah datang nih dari sana. Datang tuh golok yang terbaik. Ya, dan golok ini datang pakai pesawat. Gimana Pak, Bu? Itu golok mau diterima enggak? Nah itulah jadinya. Umatnya pasrah pada keadaan. Maka habislah mbak itu di bangsa. Maka Rasulullah bertanya, "Fakaifa ya'isul ghanam indal asadi wadhi'abi wal kilab?" Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Itulah nasib umat di akhir zaman. Sudah terjadi belum? Masya Allah. Maka tugas kita tidak boleh diam. Karena diamnya kita berarti kita mati konyol. Mati konyol, tidak ada tempat bagi mereka di surga. Nauzubillah. Ya, para sahabat dulu ketika Rasulullah diutus Allah ke tengah-tengah mereka jahiliyah. Para sahabat itu jahiliyah ketika Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab. Mereka disebut jahiliyah persis seperti apa yang kita alami hari ini. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid. Mereka menyimpang dari Islam. Mereka menyimpang dari akidah mereka. Sekarang pun umat Islam banyak yang mengalami itu. Yang kedua, ad-dunya ibtighahum.
pada saat Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab, dunia yang ada dalam budaya hidup orang Arab pada saat itu. Akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, maksiat tersebar di mana-mana, dan juga mereka berpecah belah, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum. Maka mudah mereka diadu domba dan dihabisi oleh musuh-musuh mereka. Nah, dalam kondisi itu Allah mengutus Rasulullah SAW ke tengah jazirah Arab. Nah, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak diam diri. Rasulullah berpikir, mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan satu cara untuk merubah bangsa Arab yang jahiliyah. Dan apa yang terjadi? Dalam tempo 23 tahun dengan manajemen wahyu, Rasulullah berhasil merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi khairu ummah. Hanya dalam tempo 23 tahun, bangsa Arab berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Dengan wahyu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran akhir zaman dan itulah yang disebut dengan huru hara akhir zaman.